Suasana di sebuah studio televisi nasional terasa tegang. Profesor Ikrar Nusabakti duduk tegap di kursinya, matanya tajam menatap kamera. Dia bukan orang sembarangan, seorang analis politik senior yang selama ini dikenal tajam dalam membongkar permainan elit. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di hadapan jutaan penonton, ia melontarkan tuduhan yang mengguncang Republik. Presiden Joko Widodo harus diperiksa terkait dugaan mafia migas di Pertamina. Studio mendadak senyap. Pembawa acara yang biasanya lantang berbicara kini hanya menelan ludah, tak berani menyela. Profesor Ikrar melanjutkan, suaranya penuh keyakinan, kita tidak bisa menutup mata. Ada skandal besar yang terjadi di Pertamina selama bertahun-tahun, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa restu dari lingkaran kekuasaan tertinggi. Pernyataannya seketika memicu gelombang reaksi. Media sosial meledak. Di Twitter, tagar-tagar periksa Jokowi merajai trending topik dalam hitungan menit. Namun, tak semua orang yakin dengan keberanian Profesor Ikrar. Di balik layar, sekelompok elit politik menyaksikan wawancara itu dengan wajah tegang. Seseorang di antara mereka, seorang tokoh yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP, mengepalkan tangan. Kenapa dia hanya menyebut Jokowi? Kenapa tidak bicara soal siapa yang benar-benar mengendalikan Pertamina selama 1 dekade terakhir? Bisiknya geram. Di Istana Negara, suasana pun memanas. Seorang staf senior buru-buru masuk ke ruang kerja Presiden, membawa tablet dengan rekaman wawancara yang baru saja ditayangkan. Jokowi, yang sedang mengerjakan laporan ekonomi, menatap layar dengan ekspresi sulit ditebak. Menarik, gumamnya pelan, sebelum meletakkan tablet itu dan melirik para menterinya. Apakah ini serangan yang sebenarnya, atau hanya pengalihan? Sementara itu, di sebuah kafe tersembunyi di Jakarta Selatan, seorang wartawan investigasi menerima pesan misterius dari sumber dalamnya di Pertamina. Jangan percaya semua yang kau lihat di TV. Ada yang bermain lebih dalam dari ini. Temui aku malam ini di tempat biasa. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Dia tahu, semakin dalam dia menggali, semakin besar risikonya. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Pendukung Presiden menuduh ini sebagai bagian dari kampanye hitam yang dirancang untuk menjatuhkan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Namun, di sisi lain, kelompok oposisi bersorak, menganggap ini sebagai bukti bahwa Jokowi telah mengkhianati rakyat. Kebenaran mulai kabur di tengah perang opini yang semakin brutal. Di gedung Kejaksaan Agung, Jaksa Agung duduk diam di balik meja kayu mahoni, menatap setumpuk berkas di depannya. Ada tekanan besar untuk segera bertindak. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya, jika benar ada skandal di Pertamina, mengapa baru sekarang ada yang berani berbicara? Jawaban atas pertanyaan itu bisa menjadi kunci yang membuka kotak Pandora politik Indonesia. Dan di luar sana, di balik bayang-bayang kekuasaan, seseorang tersenyum puas. Serangan telah dimulai, tapi siapa yang benar-benar menarik tali permainan ini? Itu masih menjadi misteri yang akan segera terungkap. Sehari setelah pernyataan Profesor Ikrar mengguncang publik, suasana politik di Jakarta berubah drastis. Media terus menyoroti tuduhannya, sementara istana memilih bungkam. Namun, di tengah badai isu yang menghantam Jokowi, ada sesuatu yang janggal, mengapa nama-nama elit PDIP yang selama ini menguasai Pertamina tidak pernah disebut. Seolah-olah ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan Profesor Ikrar tahu persis di mana garis itu berada. Di sebuah ruangan tertutup di kantor pusat PDIP, pertemuan mendadak digelar. Seorang petinggi partai, yang selama ini dikenal sebagai penjaga gerbang kepentingan bisnis mereka, menatap layar dengan rahang mengeras. Ikrar telah melampaui batas, gumamnya. Seorang perempuan berusia 60-an, yang selama ini berperan sebagai penentu kebijakan di balik layar, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Bukan dia yang kita khawatirkan, katanya dengan suara dingin. Yang harus kita jaga adalah agar tidak ada orang lain yang berani menggali lebih dalam. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di Sudirman, wartawan investigasi yang semalam menerima pesan misterius akhirnya bertemu dengan sumbernya. Seorang mantan pejabat tinggi Pertamina duduk di seberangnya, menyesap kopi hitam. Profesor Ikrar hanya membuka pintu. Tapi yang ada di dalam ruangan itu jauh lebih besar daripada yang orang bayangkan, katanya pelan. Selama 10 tahun terakhir, kebijakan energi dikendalikan oleh orang-orang yang sama. Mereka bukan hanya pejabat pemerintah, tapi juga bagian dari partai penguasa.
Wartawan itu mencatat setiap kata dengan tangan gemetar. Jika benar, ini bukan sekadar skandal, tapi konspirasi tingkat tinggi. Di Kejaksaan Agung, ada tekanan besar untuk segera menindaklanjuti tuduhan Profesor Ikrar. Namun, jaksa senior yang menangani kasus ini tahu bahwa langkah mereka diawasi. Sebuah pesan tanpa nama masuk ke ponselnya, hati-hati. Pertamina bukan sekadar perusahaan minyak. Ini tentang kekuasaan. Sentuh orang yang salah, karirmu selesai. Dia menarik napas dalam, menyadari bahwa kasus ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Di istana, Jokowi tetap tenang di balik meja kerjanya. Dia tahu tuduhan ini bukan serangan biasa. Ini adalah pertarungan politik yang telah lama disiapkan. Dengan suara tenang, ia berkata kepada seorang menteri kepercayaannya, "Mereka ingin menjatuhkan aku sebelum waktunya. Tapi mereka lupa, aku juga punya kartu yang bisa dimainkan." Malam itu, perintah rahasia dikirim ke beberapa orang kepercayaannya. Permainan baru saja dimulai. Namun, di luar sana, di balik layar yang lebih gelap, ada sosok lain yang memperhatikan semua ini dengan senyuman tipis. Seseorang yang selama ini diam, menunggu saat yang tepat. Bagi dia, ini bukan sekadar perang politik. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil alih segalanya. Dan dalam permainan ini, hanya ada dua kemungkinan, menang, atau dihancurkan. Di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, pertemuan rahasia digelar. Seorang tokoh senior PDIP duduk di sofa kulit, wajahnya tegang. Di sekelilingnya, beberapa pengusaha migas dan mantan pejabat Pertamina mendengarkan dengan saksama. Profesor Ikrar telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, katanya pelan. Tapi yang lebih berbahaya bukan dia, melainkan mereka yang sekarang mulai mencari tahu. Seorang pria berkacamata, salah satu pemilik perusahaan yang mendapat kontrak dari Pertamina, menimpali, apa yang harus kita lakukan. Jika ini berlanjut, kita semua dalam bahaya. Sementara itu, di sebuah apartemen yang tersembunyi dari publik, wartawan investigasi yang bertemu dengan sumbernya mulai menyusun puzzle besar yang ada di tangannya. Dokumen-dokumen yang ia terima memperlihatkan pola mencurigakan, proyek-proyek migas yang selama ini dikendalikan oleh orang-orang yang sama, keuntungan yang mengalir ke rekening-rekening gelap, serta peran sejumlah tokoh elit dalam memastikan bisnis ini tetap berjalan tanpa gangguan. Ini lebih besar dari yang kita duga, gumamnya, menyadari bahwa dia sekarang telah masuk ke dalam sarang harimau. Di istana, Jokowi menerima laporan terbaru dari tim kepercayaannya. Mereka mulai panik, kata seorang penasihatnya. Beberapa orang yang dulu berdiri di belakang kita, kini mulai mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Jokowi tersenyum tipis. Dia sudah melihat ini datang. Mereka pikir bisa menjatuhkan aku tanpa kena imbas. Kita lihat siapa yang lebih dulu tumbang. Malam itu, perintah rahasia dikirimkan. Sejumlah pejabat yang dulu diam kini mulai berbicara, bukan karena keberanian, tapi karena takut tertinggal dalam permainan ini. Di sisi lain kota, Profesor Ikrar duduk sendirian di ruang kerjanya. Dia tahu apa yang telah dia mulai, dan dia tahu risikonya. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, "Kau pikir hanya Jokowi yang harus diperiksa? Kau lupa siapa yang mengendalikan segalanya sebelum dia." Tangan Profesor Ikrar gemetar. Dia tahu ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah ancaman. Tapi dia juga tahu, mundur sekarang berarti menyerahkan kemenangan kepada mereka yang telah menguasai negeri ini terlalu lama. Di Kejaksaan Agung, keputusan besar harus diambil. Apakah mereka akan menyelidiki tuduhan Profesor Ikrar atau membiarkannya berlalu seperti kasus-kasus sebelumnya? Namun, sebelum keputusan diambil, sebuah dokumen bocor ke media, daftar nama orang-orang yang diduga terkait dengan mafia migas. Yang mengejutkan, nama Jokowi tidak ada di sana, tapi beberapa elit politik yang selama ini tak tersentuh justru muncul. Siapa yang membocorkan ini? Seorang jaksa bertanya dengan panik. Tapi pertanyaannya hanya dijawab dengan keheningan. Di tengah kekacauan ini, seseorang di balik layar menarik napas lega. Dia telah menempatkan pion-pionnya dengan sempurna. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, dia akan memastikan bahwa semua pemain akan menunjukkan wajah aslinya. Malam itu, layar-layar televisi dipenuhi dengan berita yang sama, bocornya daftar nama elit politik yang diduga terkait mafia migas. Namun, ada yang aneh. Nama Presiden Jokowi tidak ada di sana, tapi justru beberapa petinggi PDIP yang selama ini dianggap tak tersentuh. Di media sosial,
Pertanyaan besar muncul, apakah selama ini kita tertipu? Apakah Profesor Ikrar hanya alat dalam permainan yang lebih besar? Namun, sebelum kebenaran bisa dicerna, sebuah narasi baru mulai dimainkan. Jokowi adalah pengkhianat. Seruan itu menggema di berbagai platform. Para pendukung garis keras PDIP mulai mengubah arah serangan. Mereka tidak lagi membahas skandal Pertamina, tetapi mulai menggiring opini bahwa Jokowi telah berkhianat kepada partai yang dulu membawanya ke tampuk kekuasaan. Seorang politisi senior dengan nada tajam mengatakan di sebuah wawancara, "Dulu dia adalah bagian dari kita. Sekarang, dia berpikir bisa berjalan sendiri dan meninggalkan orang-orang yang membantunya." Seketika, propaganda ini menyebar seperti api di padang rumput kering. Di istana, Jokowi hanya tersenyum tipis saat melihat perkembangan ini. Akhirnya mereka menunjukkan wajah aslinya, gumamnya sambil meletakkan tablet berisi berita yang baru saja dibacanya. Salah satu penasihatnya, dengan suara khawatir, bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Narasi ini berbahaya. Mereka sedang membentuk opini publik bahwa Anda adalah musuh mereka. Jokowi menatap jauh keluar jendela. Mereka yang mengkhianati lebih dulu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Di tempat lain, Profesor Ikrar mulai merasakan dampak dari pernyataannya. Ancaman mulai berdatangan. Telepon rumahnya terus berdering dengan suara-suara anonim yang memperingatkannya untuk diam jika masih ingin hidup tenang. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, ada tekanan dari akademisi dan rekan-rekannya sendiri. Beberapa lembaga riset yang dulu mendukungnya kini mulai menarik diri, seolah ingin menjauh dari badai politik yang ia ciptakan. Untuk pertama kalinya, Profesor Ikrar mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sedang membongkar kebenaran, atau hanya dijadikan alat oleh kekuatan lain? Di balik layar, perang semakin brutal. Data-data baru bocor, rekaman percakapan rahasia mulai beredar, dan tuduhan bahwa ada tangan asing yang ikut bermain semakin kuat. Seorang pejabat senior di Kejaksaan Agung menerima sebuah amplop coklat tanpa nama di meja kerjanya. Di dalamnya, ada dokumen yang mengungkap transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah, dan kali ini, nama-nama besar dari berbagai kubu politik tercantum di dalamnya. Ini bukan lagi soal Jokowi atau PDIP, bisiknya ketakutan. Ini lebih besar dari itu. Di sebuah ruangan gelap, seseorang menonton kekacauan ini dengan senyum penuh kemenangan. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka bertarung satu sama lain, saling menuding, saling menghancurkan. Dan saat mereka sibuk berperang, orang itu tahu bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa ketika debu akhirnya mengendap. "Selamat datang di permainan yang sesungguhnya," katanya pelan, sebelum menutup laptopnya dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Di media sosial, pertempuran opini semakin sengit. Tagar-tagar Jokowi pengkhianat dan tagar bongkar mafia migas terus bergantian menduduki puncak trending. Setiap detik, ribuan akun anonim muncul, membanjiri kolom komentar dengan narasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, mereka yang percaya bahwa Jokowi adalah dalang di balik skandal Pertamina, dan di sisi lain, mereka yang mulai curiga bahwa ini adalah upaya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Namun, di balik layar, ada tim khusus yang bekerja tanpa henti, tim yang sengaja membentuk opini publik sesuai kepentingan pihak tertentu. Di sebuah ruangan gelap di pusat Jakarta, seorang pria dengan mata lelah menatap layar komputernya. Dia adalah bagian dari tim cyber yang dibayar mahal untuk menjalankan propaganda ini. Hari ini, fokus kita adalah menggiring opini bahwa Profesor Ikrar hanya bicara setengah kebenaran. Buat thread di Twitter, buat meme, sebarkan di WhatsApp, perintahnya kepada timnya. Mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah. Yang mereka pedulikan hanyalah memastikan bahwa kekacauan ini tetap terkendali, di tangan yang tepat. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil, wartawan investigasi yang sedang membongkar skandal mafia migas mulai merasa tekanan semakin besar. Dia melihat berita di televisi, menyaksikan bagaimana narasi berubah dengan begitu cepat. Ini bukan sekadar pertarungan politik, gumamnya. Ini perang persepsi. Malam itu, dia menerima sebuah email anonim. Lampiran dalam email itu berisi rekaman percakapan antara seorang petinggi partai dan bos besar salah satu perusahaan migas swasta. "Kita biarkan mereka ribut. Selama mereka sibuk saling serang, kita pastikan kontrak baru tetap berjalan." Wartawan itu menelan ludah. Ini bukan lagi soal siapa yang salah atau benar, ini soal siapa yang paling pintar memanfaatkan kekacauan. Di istana, Jokowi mulai menyusun langkah baru.
Mereka ingin memainkan opini publik. Baik, kita beri mereka sesuatu untuk dibicarakan, katanya dengan nada dingin. Sebuah perintah dikirimkan. Esok harinya, Kejaksaan Agung secara mengejutkan mengumumkan penyelidikan baru terhadap beberapa proyek energi strategis yang selama ini diduga dikendalikan oleh elit lama. Media pun beralih fokus. Kini, alih-alih hanya membahas dugaan skandal Jokowi, sorotan mulai mengarah kepada siapa saja yang sebenarnya sudah menikmati keuntungan dari mafia migas selama bertahun-tahun. Namun, di tengah kekacauan ini, Profesor Ikrar mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar akademisi yang menyuarakan kebenaran, dia telah menjadi alat dalam pertarungan politik yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ancaman terhadapnya semakin nyata. Seseorang menyelipkan amplop di bawah pintu rumahnya. Di dalamnya hanya ada satu foto, dirinya, duduk di dalam mobil, diambil dari kejauhan. Tidak ada kata-kata, tapi pesan itu jelas, kami tahu di mana kamu berada. Dan di balik layar, mereka yang telah merancang semua ini mulai mengambil langkah berikutnya. Mereka tidak peduli siapa yang menang dalam perang opini ini. Yang mereka inginkan, hanyalah satu hal, kekuasaan tetap berada di tangan mereka, dan bisnis tetap berjalan seperti biasa. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Profesor Ikrar duduk di ruang kerjanya, tatapannya kosong ke arah jendela. Foto anonim yang ia terima siang tadi masih tergeletak di atas meja. Ancaman itu jelas, seseorang mengawasinya, dan mereka ingin dia tahu. Ini bukan lagi sekadar peringatan, ini adalah deklarasi perang. Tapi kepada siapa? Kepada dirinya, atau kepada pihak yang sedang mencoba memanfaatkan dirinya sebagai alat. Dia menyesap kopinya, berusaha menenangkan diri, tapi tangannya sedikit gemetar. Di sisi lain kota, wartawan investigasi yang baru saja menerima rekaman percakapan elit partai dan bos migas merasa napasnya semakin berat. Ini bukan lagi tentang mengungkap skandal, ini adalah pertarungan dengan orang-orang yang bisa membuatnya menghilang dalam semalam. Teleponnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Jangan publikasikan rekaman itu, suara di seberang terdengar dingin dan tegas. Kau tidak tahu dengan siapa kau sedang berhadapan. Lalu panggilan itu terputus. Wartawan itu merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Tapi di balik rasa takutnya, ada sesuatu yang lebih kuat, rasa ingin tahu. Sementara itu, di istana, Jokowi menerima laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Profesor Ikrar semakin terdesak, tapi dia belum mundur, ujar pria itu. Jokowi mengangguk pelan. Bagus, katanya dengan senyum tipis. Biarkan mereka berpikir mereka menang. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dimenangkan dengan reaksi spontan. Jika ia bertindak terlalu cepat, ia akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka siapkan. Tapi jika ia diam terlalu lama, mereka akan mengendalikan narasi sepenuhnya. Maka, ia harus menunggu celah yang tepat, dan celah itu pasti akan datang. Di markas besar PDP, pertemuan darurat digelar. Seorang tokoh senior partai menghantam meja dengan marah. Kita sudah mengendalikan narasi, tapi kenapa penyelidikan ini justru melebar? Suara di sekelilingnya hening. Mereka tahu jawabannya, karena ada seseorang di dalam lingkaran mereka sendiri yang mulai bermain dua kaki. Dan dalam politik, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengkhianatan dari dalam. Kita harus bertindak sebelum semuanya lepas kendali, seseorang berbisik. Atau kita akan melihat nama-nama kita sendiri dalam daftar itu. Di sebuah tempat yang tidak diketahui, seorang pria yang selama ini mengamati dari balik layar tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka sibuk saling menjatuhkan, sementara ia terus menarik benang di belakang layar. Kekacauan ini hanya awal, dan ketika semua pemain utama sudah kelelahan bertarung satu sama lain, dialah yang akan muncul sebagai pemenang sejati. Ia mengambil teleponnya, menghubungi seseorang. Waktunya untuk langkah berikutnya, katanya pelan. Pastikan tidak ada yang melihatnya datang. Dan di luar sana, Jakarta tetap berdenyut seperti biasa. Rakyat masih beraktivitas, media masih terus menyiarkan berita, dan opini publik terus dibentuk. Tapi di balik semua itu, sebuah pertarungan dalam kegelapan semakin mendekati klimaksnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah atau benar, tapi siapa yang akan tetap berdiri ketika badai ini akhirnya reda. Malam itu, Jakarta diselimuti hujan deras. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, seorang pria parubaya menatap layar laptopnya dengan tegang.
Data yang ia lihat di depan matanya terlalu berbahaya untuk disimpan lebih lama. Transaksi gelap, aliran dana ke rekening luar negeri, dan keterlibatan beberapa nama besar yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dengan tangan gemetar, ia mengunggah sebagian file ke server rahasia. Namun, sebelum proses selesai, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Detik berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, tapi sebelum sempat menekan tombol panggil, pintu depan rumahnya terbuka paksa. Di tempat lain, Profesor Ikrar duduk di dalam mobil yang melaju cepat menuju sebuah lokasi rahasia. Ia baru saja menerima informasi penting, seseorang dari dalam sistem telah bersedia memberikan data asli tentang mafia migas. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya kepada sopirnya, seorang mantan aktivis yang kini menjadi penghubungnya ke dunia bawah tanah. Namun, dalam perjalanan, mobil mereka tiba-tiba dipepet oleh dua kendaraan hitam. Sebuah permainan kejar-kejaran yang berbahaya dimulai di jalanan Jakarta yang basah. Sopirnya berusaha menghindari pengejar, tapi mereka tidak memberi ruang untuk lolos. Di dalam istana, Jokowi berdiri di depan jendela, menatap hujan yang jatuh di halaman. Laporan terbaru dari intelijen barunya membuatnya sadar, permainan ini semakin mendekati titik akhir. Mereka mulai menghabisi orang-orang yang tahu terlalu banyak, ujar seorang penasihatnya. Tapi mereka lupa satu hal, kata Jokowi, suaranya tenang namun tajam. Aku tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Malam itu, sebuah perintah keluar langsung dari istana, sesuatu yang akan mengguncang permainan yang telah lama mereka kendalikan. Di sisi lain, wartawan investigasi yang selama ini berusaha mengungkap kebenaran menerima sebuah paket misterius di depan pintu apartemennya. Isinya adalah sebuah flash drive dengan satu kalimat tertulis di atasnya, "Jika aku menghilang, sebarkan ini." Ia menelan ludah, menyadari bahwa orang yang telah memberinya informasi mungkin tidak akan selamat. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan flash drive itu ke laptopnya. Apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Ini bukan sekadar skandal migas, ini adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan jaringan internasional. Sementara itu, di markas besar PDIP, para elit politik mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas situasi. Jokowi tidak menyerang balik secara terbuka, tapi dia sudah mulai membersihkan orang-orang kita di dalam pemerintahan, kata seorang petinggi partai. Dan sekarang, ada bukti-bukti yang bisa mengguncang kita semua. Panika mulai melanda, beberapa tokoh mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, sementara yang lain justru bersiap untuk pertarungan terakhir. Jika dia ingin perang, kata seorang tokoh senior, matanya dingin, maka kita beri dia perang. Di tengah kekacauan ini, seorang pria yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang akhirnya bergerak. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Semua pion sudah dimainkan, semua pihak sudah masuk dalam perangkapnya. Mereka tidak menyadari bahwa sejak awal, akulah yang mengatur langkah mereka, bisiknya sambil tersenyum. Lalu, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Sebarkan semuanya, waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Pagi itu, Jakarta terguncang. Dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya bocor ke publik. Media nasional dan internasional serentak memberitakan daftar nama pejabat, pengusaha, dan elit politik yang terlibat dalam mafia migas. Beberapa nama besar dari PDIP, mantan pejabat Pertamina, hingga jaringan internasional ikut terseret. Lebih mengejutkan lagi, ada bukti kuat bahwa skandal ini sudah berlangsung sejak era sebelum Jokowi. Narasi yang selama ini diarahkan kepadanya mulai berbalik. Di dalam istana, Jokowi menatap layar televisi dengan ekspresi datar. Ia tahu momen ini akan datang. Seorang penasihatnya berkata, mereka panik. Beberapa orang sudah mulai mencari perlindungan, bahkan ada yang mencoba lari ke luar negeri. Jokowi menghela napas. Biarkan hukum yang berbicara, katanya singkat. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal hukum, ini adalah pertarungan politik yang belum benar-benar berakhir. Malam itu, ia menandatangani surat perintah khusus. Kejaksaan Agung dan KPK kini memiliki wewenang penuh untuk mengusut kasus ini tanpa intervensi politik. Sementara itu, Profesor Ikrar menatap layar laptopnya dengan wajah pucat. Nama-nama yang muncul dalam bocoran dokumen itu terlalu besar, terlalu berbahaya. Ia mulai memahami bahwa ia telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dari dugaannya. Ini bukan hanya tentang Jokowi,
bukan hanya tentang PDP, gumamnya. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan dan mereka yang ingin mengubah sistem. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal, diam atau lenyap. Di luar sana, media sosial meledak. Pendukung berbagai kubu saling menyerang, saling menuding siapa yang paling bertanggung jawab. Namun, satu hal yang pasti, permainan ini telah berubah. Beberapa politisi yang dulu percaya diri kini mulai menghilang dari publik, sementara yang lain berusaha membentuk aliansi baru untuk menyelamatkan diri mereka. Di balik semua kekacauan ini, satu pertanyaan besar muncul, siapa yang membocorkan dokumen tersebut? Jawabannya berada di sebuah ruangan gelap di luar negeri. Seorang pria tersenyum puas di depan layar komputer yang menunjukkan berita terbaru dari Indonesia. Ia menyesap kopinya dengan santai. Akhirnya, mereka bertarung satu sama lain, katanya pelan. Ia bukan bagian dari PDP, bukan juga bagian dari lingkaran Jokowi. Ia adalah pemain yang lebih besar, orang yang telah memastikan bahwa saat semua pihak sibuk saling menjatuhkan, dialah yang akan mengambil kendali. Di Jakarta, langit mendung seakan memahami betapa kacaunya keadaan. Di balik hiruk-pikuk politik dan kekacauan opini publik, satu kebenaran mulai muncul ke permukaan, ini bukan hanya skandal mafia migas. Ini adalah pertarungan memperebutkan Indonesia itu sendiri. Dan bagi mereka yang masih berdiri, permainan